Rasulullah itu zuhudnya tidak bergelimang dunia bukan karena terpaksa, bukan. Ada orang miskin karena memang terpaksa, Allah takdirkan terpaksa. Kalau Rasulullah enggak, kata Abu Yazid Muhammad, anna faqrahu kana faqra ikhtiyarin la faqra iqtirar. Fakirnya Rasulullah itu karena pilihan. Hidup apa adanya Rasulullah itu karena pilihan, bukan karena darurat, bukan. Karena beliau Rasulullah SAW Allah tawarkan. Itu Batha Makkah, bukit-bukit yang ada di Mekah, tumpukan-tumpukan tanah yang ada di Mekah, bukit-bukit yang ada di Mekah, Allah tawarkan bagaimana kalau ini dijadikan emas. Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Rasulullah? La ya Rabb, walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman, fa idza syabi'tu hamadtuk wa syakartuk, wa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa da'autuk. Begitu ditawarkan itu satu gunung supaya jadi emas, jawaban Nabi apa? La ya Allah, jangan ya Allah, biarkan aku ya Allah aju'u yawman wa ashba'u yawman, biarkan aku kenyang sehari, aku lapar sehari ya Allah ya Rabb. Kenapa? Fa idza syabi'tu hamidtuka wa syakartuk, karena kalau aku kenyang ya Allah, aku akan bersyukur kepadamu dan aku akan memujimu ya Rabb. Kalau aku lapar ya Allah, tadarra'tu ilaik wa da'autuk, aku akan bersimpuh di hadapanmu dan meminta kepadamu ya Rabb. Biarkan aku dalam keadaan seperti ini. Emas ditawarkan sama Allah untuk jadi gunung, ditolak oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sahib al-kitab al-imam ibn Ata'illah Sakandari wa syekhihi Abi Abbas al-Mursi wa syekhihi al-imam Abi Hasan al-Shadhili wa al-Rusnul Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa jami' sadatina ala bi'alawi. Allah yataghashahum bir-rahmah wal-maghfirah, yadkhiluhum al-jannata bi-rahmatih. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatidz, para habaib, para kiai, para sesepuh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, syekhina wa murabbina ad-da'i ilallah al-habib Quraish bin Qasim bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun beserta segenap keluarga besar beliau. Begitu pula hadir di sini Dewan Guru Majelis Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Rifki Al-Ajrus, Habib Bagir bin Tahir, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Kaf, Al-Habib Syekh Al-Habsyi, Kiai Haji Muhammad Yahya, dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita, para guru-guru kita, khususnya Habibana Quraish, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batinnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, Allah kabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. وقد جمع الله الخير كله في بيت
وجعل مفتاحه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فتابعه بالقناعة بما رزقك الله تعالى والزهد والتقلل من الدنيا وترك ما لا يعني من قول وفعل فمن فتح له باب المتابعة فذلك دليل على محبة الله تعالى له. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا طلبت الخير كله فقل اللهم إني أسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال ومن أراد ذلك فعليه بعدم الظلم لعباد الله في أعراضهم وأنسابهم وأموالهم فلو سلموا من ظلم بعضهم بعضا لانطلقوا إلى الله تعالى ولكنهم معوقون كالمديان بسبب من يطلبه. واعلم أنك لو كنت مخصصا عند الملك مقربا منه وجاء من يطلبك بدين ضيق عليك ولو كان نزرا يسيرا فكيف بك إذا جئت يوم القيامة و100,000 إنسان أو أكثر يطلبونك بديون مختلفة من أخذ مال وقذف عرض وغير ذلك فكيف يكون حالك إلى آخر ما قال. والله أعلم. Melanjutkan kajian kitab Tajul Arus karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau mengatakan وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ الْخَيْرَ كُلَّ فِي بَيْتٍ وَجَعَلَ مِفْتَاحَهُ مُتَابَعَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan itu ada pada satu rumah. Ini beliau sedang ngasih perumpamaan. Beliau ngasih perumpamaan, kebaikan itu terkumpul dalam satu bangunan rumah, kata Ibn Athaillah. Tentunya kalau mau masuk rumah melewati pintu. Untuk buka pintu ada kunci. Siapa yang bisa megang kunci, dia akan buka pintu. Siapa yang buka pintu, dia akan masuk. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, rumah yang isinya kebaikan itu rumah besar, isinya kebaikan, segala kebaikan dunia akhirat. Kata Ibn Athaillah, Allah jadikan kunci yang harus dipegang dan diputar untuk membuka pintu rumah tersebut. Kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah meneladani Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita sudah jelaskan sebelum-belumnya, bahwasanya semua kebaikan ada pada mengikuti Nabi. Siapa yang ngikutin Nabi, dia akan pegang kunci, dia akan buka pintu rumahnya, dia akan masuk ke dalam rumah tersebut, menggapai segala kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Ibn Athaillah mengingatkan, fatabi'hu bil qana'ati bima razaqakallah. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waz-zuhdi, dan zuhudnya, wattaqalluli minad dunya, dan tidak memperbanyak dunia, seperlunya aja, secukupnya, sesuai kadar kebutuhannya. Ikuti Rasulullah dalam urusan itu. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hal yang berkaitan dengan demikian? Nah, di sini Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Insanul Kamil. Al-Insan Kamil ini kitab Abuya yang luar biasa, yang isinya menceritakan tentang kesempurnaan perangai dan sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan di sini bagaimana qanaahnya Rasulullah, bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhudnya Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu zuhudnya tidak bergelimang dunia bukan karena terpaksa, bukan. Ada orang miskin karena memang terpaksa, Allah takdirkan terpaksa. Kalau Rasulullah enggak, kata Abu Yazid Muhammad, anna faqrahu kana faqra ikhtiyarin la faqra iqtirar. Fakirnya Rasulullah itu karena pilihan. Hidup
apa adanya Rasulullah itu karena pilihan, bukan karena darurat, bukan. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tawarkan. Itu Batha Makkah. Bukit-bukit yang ada di Mekah, tumpukan-tumpukan tanah yang ada di Mekah, bukit-bukit yang ada di Mekah, Allah tawarkan bagaimana kalau ini dijadikan emas. Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? La ya Rabb, walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman fa idza syabi'tu hamadtuk wa syakartuk wa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa da'autuk. Begitu ditawarkan itu satu gunung supaya jadi emas, jawaban Nabi apa? La ya Allah, jangan ya Allah, biarkan aku ya Allah aju'u yawman wa ashba'u yawman, biarkan aku kenyang sehari, aku lapar sehari ya Allah ya Rabb. Kenapa? Fa idza syabi'tu hamidtuka wa syakartuk, karena kalau aku kenyang ya Allah, aku akan bersyukur kepadamu dan aku akan memujimu ya Rabb. Kalau aku lapar ya Allah, tadarra'tu ilaik wa da'autuk, aku akan bersimpuh di hadapanmu dan meminta kepadamu ya Rabb, biarkan aku dalam keadaan seperti ini. Emas ditawarkan sama Allah untuk jadi gunung, ditolak oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah hidup sederhana, pas-pasan, apa adanya, pilihan atau terpaksa? Ikhtiar, pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan yanam 'alal hasir hatta yura atharuhu fi jambihi syarif. Rasulullah tidurnya di atas tikar. Tikernya kasar. Sampai-sampai setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, itu bekas tidurnya Nabi terlihat di punggungnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Sayyidul awwalin wal akhirin. Pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yang surga nggak akan dibuka kecuali kalau sudah datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keselamatan kita bergantung kesaksian kita bahwasanya beliau adalah Rasulullah, Habibu Rabbil Alamin, kekasih Allah, sang pemilik alam semesta. Andai kata beliau mau, mudah bagi beliau itu semua. Bahkan ketika itu para sahabat menawarkan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat ini nggak tega ngelihat Rasulullah setiap habis tidur ada bekas alas tidurnya, karena mungkin kasar alas tidurnya beliau sampai berbekas di badannya. Para sahabat mengatakan, ala nafsu tahta kalian minhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidaklah kami bentangkan di bawahmu alas yang lebih lembut ya Rasulullah, sehingga kau tidur nggak berbekas itu di punggungmu ya Rasulullah. Apa kata jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya mathalu rakibin sara fi yawmin sa'ifin faqala tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Rasulullah, buat apa hubunganku dengan dunia ini, buat apa? Kata Rasulullah SAW, hubungan aku dengan dunia buat apa? Perumpamaan aku dengan dunia ini, kata Rasulullah, seperti seseorang yang sedang mengendarai kendaraan di hari yang panas di siang hari. Kemudian dia berhenti di bawah pohon yang rindang, kata Rasulullah. Faqala, qala di sini bukan qala yaqulu qaulan, tapi qala yaqilu qailulatan. Faqala artinya apa? Dan dia tidur sejenak, tidur siang sejenak. Kemudian setelah bangun dia jalan lagi. Kira-kira kalau kita singgah pohon, di bawah pohon, tidur siang sejenak, habis itu jalan lagi, sebentar atau lama? Sebentar. Kata Rasulullah, hubunganku dengan dunia sebatas itu saja, nggak lebih. Nggak lebih, sebatas itu saja, nggak lebih, sampai di situ. Singgah sebentar, habis itu jalan lagi. Setiap hari yang kita dengar antara lahir, nikah, meninggal. Nggak lebih dari itu. Yang kita dengar setiap hari, fulan lahir, fulan nikah, fulan meninggal. Fulan lahir, fulan nikah, fulan meninggal. Kata Rasulullah, ibarat orang meneduh di bawah pohon, habis itu jalan, selesai. Buat apa? Hubunganku dengan dunia ini buat apa? Nah, kalau begitu saya mau tanya, Rasulullah hidup sederhananya sekali lagi pilihan atau terpaksa? Ikhtiar, pilihan, saudara. Artinya Rasulullah itu ninggalkan dunia zuhdan, bukan karena beliau terpaksa, nggak ada harta, bukan, zuhud karena memang nggak mau. Rasulullah memang nolak ya ikhwan. Makanya di sini saking luar biasanya Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya terkadang kana yamurru bihi syahr wa syahran
wa ma yugad fi baitihi nar. Kadang-kadang ya sampai 1-2 bulan berlalu di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yugad fi baitihi nar. Sampai 1-2 bulan berlalu rumah Rasulullah nggak nyalakan api sama sekali, saudara. Sama sekali nggak nyalakan api, nggak masak. Innama huwa tamru wal ma. Sampai 1-2 bulan kadang di rumah Nabi itu nggak ada masak sama sekali, yang dimakan cuma tamar, korma sama air, nggak lebih ya ikhwan. Sampai-sampai pada suatu saat datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, datang dengan sepotong khubuz, sepotong roti, ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung nanya, "Ama hadhil kisrah ya Fatimah?" Ini potongan roti apa nih wahai Fatimah? Kata Sayyidatuna Fatimah, "Ya Rasulullah, ini aku barusan bikin 1 potong roti. Hatiku nggak enak kalau makan ini ya Rasulullah. Sebelum aku tawarkan kepadamu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abik mundu 3 ayyam." Ketahuilah wahai Fatimah, itu adalah makanan pertama yang masuk ke perut ayahmu semenjak 3 hari. La ilaha illallah. Ini pilihan beliau, ikhwan. Bukan karena terpaksa keadaan seperti itu, pilihan beliau. Bahkan dikatakan wa kana la yadakhir syai'an li nafsihi. Beliau enggak pernah nyimpen, enggak pernah nimbun. La yadakhir syai'an li nafsihi, enggak pernah menimbun sesuatu untuk dirinya. Adapun kalau kadang-kadang disimpan sesuatu beliau bukan buat dirinya, buat keluarganya. Bahkan terkadang dikatakan wa masyabi'a sallallahu alaihi wasallam wa ahluh 3 ayyam tiba'an min khubzi hintah hatta faraqad dunya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Muslim dikatakan Rasulullah sama keluarganya enggak pernah sampai mati kenyang 3 hari berturut-turut ya ikhwan. Rasulullah sama keluarganya nggak pernah sampai wafat tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Artinya kalau Rasulullah sama keluarganya 2 hari kenyang, biasanya hari ketiganya nggak kenyang. Hari pertama kenyang, hari kedua nggak kenyang, hari ketiganya baru kenyang lagi. Hadza habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Karena beliau tahu kadarnya dunia seperti apa ya ikhwan. Beliau tahu. Nah, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, kalau mau selamat masuk ke rumah kebaikan tersebut, ikuti Rasulullah. Salah satunya di antara ngikutin Rasulullah, ngikutin bagaimana qanaahnya Rasulullah. Rasulullah merasa cukup. Bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai di sini dikatakan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa dir'uhu marhunatun 'inda rajulin yahudi ala 30 sa'an min sya'ir akhadhaha rizqan li'iyalihi. Itu Rasulullah SAW ketika wafat ya, pakaian perangnya, pakaian besinya Rasulullah SAW itu sedang dalam keadaan digadaikan. Wah, ngegadainnya ke orang Yahudi lagi, bukan ke orang Muslim ya ikhwan. Bayangin Nabi, pemimpin negara, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, ketika wafat pakaian perangnya sedang dalam keadaan digade. Digadenya untuk ngambil apa? Digadenya untuk ngambil 30 sok gandum yang beliau ambil untuk nafkah keluarganya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, itu kalau mau dapat kebaikan ya ini ikutin. Kalau nggak bisa seutuhnya minimal pelan-pelan, minimal jangan ngeluh, minimal jangan ngeluh atas apa yang Allah berikan kepada kita. Saya ingat ada satu baitnya Imam Al-Haddad, guru saya, ada Ustadz Sa'adullah dari Sidogiri. Waktu ngajar di Dalwa, beliau ngajar saya arud dulu, ilmu syair, ilmu al-arud. Ustadz Sa'adullah, beliau bilang, saya kalau ada nikahan, kata beliau, keluarga saya nikahan, untuk ngajarkan pengantin, itu biasanya di acara pernikahannya saya suruh tulis kaligrafi isinya baitnya Imam Al-Haddad supaya pengantin itu tahu dan itu jadi kunci kebahagiaannya. Apa baitnya? Wa in tarda bil magsumi ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi
'ishta fi hazan. Allah, kunci kebahagiaan bukan banyak duit, bukan. Berapa banyak orang yang banyak duit nggak bahagia. Kunci kebahagiaan bukan harta yang melimpah mewah, bukan berapa banyak orang hartanya melimpah, pakaiannya, barangnya brand, tapi nggak dapat kebahagiaan. Popularitasnya luar biasa, tapi nggak mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya makan narkoba, cari kebahagiaan. Akhirnya nenggak minuman keras, cari kebahagiaan. Akhirnya melakukan yang haram, cari kebahagiaan. Kuncinya apa? Wa intardo bil maksum, kamu ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, istamu na'aman, bahagia kamu hidup walaupun seadanya, walaupun kontrakan sempit, walaupun ridho dengan apa yang Allah kasih kepada kita, bersyukur. Allah kasih, bersyukur. Ada istamu na'aman, kamu hidup bahagia, lebih dari raja, lebih dari siapapun yang kaya. Wa in lam takun tardha bihi, kata Imam Haddad, tapi kalau kamu nggak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, udah banyak tapi tetap aja ngeluh, ishta fi hazan, kamu hidup sedih terus, sumpek terus bawaan hidupnya karena nggak ridho, nggak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Nah ini kunci kebaikan, kunci kebahagiaan, ikutin Rasulullah, saudara. Makanya Rasulullah SAW sampai bilang begini nih, ini kunci dalam hidupnya. Ya, kalau kita ngikutin keinginan nggak ada habisnya. Ngikutin keinginan nggak ada habisnya. Kalau ngikutin kebutuhan, kebutuhan udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun yang melatah di atas muka bumi ini, Allah udah jamin rezekinya. Sebelum kita mati, rezeki kita nggak bakal habis, saudara. Bicara kebutuhan, kebutuhan kita disiapin sama Allah. Tapi kalau bicara keinginan, nggak bakal ada habisnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, labtagha thalithan, walan yamla'u fah illa biturab." Kata Rasulullah SAW, andai seorang anak cucu Adam punya dua wadi, punya dua lembah emas, emas dua lembah, ente emas kilo 2 kilo aja udah kaya ente. Emas 1 kilo berapa harganya? 1 kilo 1 miliar lebih. Ini 2 lembah emas, 2 kampung isinya emas. Apa kata Rasulullah? Labtagha thalithan, nggak bakal berhenti dia, pengen yang ketiga. Itu manusia tuh, nggak bakal ada cukupnya. Punya tas 1, pengennya 2, lihat lagi tas yang lain. Punya mobil 1, pengennya 2, atau pengen yang atasnya lagi. Allah kasih handphone, pengen Allah terus nggak bakal ada habisnya, udah nggak bakal ada habisnya. Yang laki punya bini 1 nggak cukup, pengen 2. Ibu-ibu seneng yang laki disindir begini. Nggak ada habisnya kalau ngikutin keinginan, nggak bakal ada habisnya. Padahal kata Nabi, kita disuruh mikir, walan yamla'u fah illa biturab. Padahal dia nggak bakal ngisi mulutnya kecuali dengan pasir. Ujung-ujungnya bakal masuk kuburan, mulutnya dipenuhi dengan pasir pada ujungnya. Semua yang dia pengenin itu di dunia nggak bakal ada habisnya. Apalagi zaman sekarang ya ikhwan, Masya Allah. Kalau dulu, ya ibu-ibu khususnya nih, ibu-ibu, kalau dulu tergiurnya ke pasar ketika keluar rumah. Saya ingat dulu saya masih kecil, orang tua kita ke pasar beli baju itu setahun sekali ke Tanah Abang, mau Ramadan. Itu pasar Tanah Abang penuh mau Ramadan. Apa? Buat belanja pakaian untuk lebaran. Nah kalau sekarang pasar ada di tangan kita. Tinggal buka HP mau beli apa ada. Kadang-kadang ibu-ibu kesian, keranjang kerjanya tuh, keranjang belanjanya banyak, belum dicek out-otin tuh. Belanjanya di Habib Rifki. Keranjangnya banyak, belum dicek out-otin. Masya Allah, tinggal yang pusing lakinya. Tiap hari paket datang ke rumah. COD lagi. Nggak bakal ada bahagianya, nggak bakal ada selesai.
Kunci kebahagiaan bersyukur kepada Allah, qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Saya ingat satu cerita, ada satu cerita menarik. Saya diceritakan oleh guru saya. Ada satu orang, ya, udah sumpek luar biasa, sumpek. Kontrakan kecil, anaknya banyak, setiap tahun jadi mulu tuh anak. 10 anaknya, kontrakan kecil. Udah sumpek, hidup ke neraka. Mana tuh anak, bahasa Betawinya bangor-bangor banget lagi. Begulet mulu kerjaannya. 10 anak kontrakan kecil. Udah pusing. Saya hidup nih kayak di neraka. Datang curhat ke satu syekh. Syekh, saya pusing syekh. Saya hidup nih kayak di neraka syekh. Saya udah nggak sanggup hidup di sini syekh. Saya hidup bagaikan di neraka. Kata syekhnya, kamu mau dengar nggak nasihat saya? Kalau kamu ikutin nasihat saya, kamu bahagia. Ya udah syekh, saya ikut. Saya ikut nasihat syekh, saya pengen bahagia. Apapun nasihat saya kamu ikut ya. Iya syekh, yakin nih dia. Syekh, yakin. Kelas. Bukan Habib Syekh Habsyi ya. Ini syekhnya guru, maksudnya syekh guru. Akhirnya syekhnya bilang, kamu anak berapa? 10. Rumah sempit-sempit. Kamar cuma 2, anak 10. Ya udah, pulang dari sini, kamu beli ayam 5 ekor, piara di dalam rumahmu. La haula wala quwwata illa billah syekh. Ini anak 10 belum keurus, syekh suruh sampaikan saya suruh tambahin ayam. Katanya mau nurut, ya udah deh syekh, demi guru saya nurut deh syekh. Udah dibawa pulang ayam 5 ekor, masya Allah. Tuh anak tadinya berantem sama adiknya jadi berantem sama ayam sekarang. Oh, makin kayak neraka rumahnya, makin kayak neraka rumahnya. Udah seminggu berlalu, balik ke syekh. Syekhnya tanya, gimana ente udah jalankan? Sudah syekh. Bagaimana sekarang rumah ente? Ya Allah syekh, makin parah syekh, makin kayak neraka syekh. Saya udah nggak sanggup syekh. Rasanya tuh ayam saya pengen kirim ke KFC syekh. itu bumbu dari saya tuh nggak ada di situ tuh. Udah kata syekhnya, ya udah, kamu pengen enak nggak hidup? Iya syekh. Mau lanjutin nasihat saya? Ya udah terlanjur syekh, lanjut. Ya udah, pulang dari sini beli kambing 2 ekor, piara di rumah. Allah, ayam sama anak belum selesai ditambah kambing. Loh syekh, bagaimana syekh? Katanya mau dengerin nasihat. Ya udah, apa kata guru? Udah, dia dengerin nasihat, dibeli kambing 2 ekor, ditaruh ke rumahnya. Itu anaknya yang masih bayi diinjak sama kakinya kambing, saudara. Makin parah rumahnya. Seminggu berikutnya balik lagi ke syekh. Bagaimana rumah ente sekarang? Makin parah syekh, makin kacau syekh, makin berantakan hidup saya mau mati. Ente mau nikmat nggak hidup ente? Iya syekh. Mau dengerin nasihatannya? Mau. Benar, yakin syekh. Ya udah, habis ini ente ke pasar lagi beli onta 1. Yang benar saya bisa mati. Aneh, udah ente denger nasihatannya, beli onta 1 bawa pulang ke rumah. Ya udah deh, udah terlanjur. Beli onta dibawa pulang ke rumah. Setelah seminggu dia balik lagi ke syekh. Bagaimana? Wallah syekh, hidup aneh udah nggak bisa ngomong apa-apa syekh. Ente masih mau lanjutin kan nasihatannya? Iya denger syekh. Ya udah, sekarang ontanya ente keluarin. Ontanya ente keluarin. Nanti seminggu lagi ente datang. Begitu dia pulang ke rumah, dikeluarin ontaknya. Ini habis seminggu nih serumah mau onta nih. Dikeluarin itu onta. Seminggu kemudian ditanya ke syekh, bagaimana kamu di rumah? Alhamdulillah syekh, sekarang enakan, agak lega rumah saya. Padahal masih ada kambing, masih ada ayam, masih ada 10 anak ini. Alhamdulillah. Mendingan syekh, mendingan udah. Minggu berikutnya balik lagi. Oh, sekarang kamu pulang ke rumah, kambing kamu keluarin. Dikeluarin itu kambing. Ini Habib Rifki diam-diam nyatet nih buat bahan ceramah. Syekhnya jadi syekh TikTok ini urusan. Begitu pulang sama syekhnya, ente keluarin itu kambing. Keluarin itu kambing. Syekhnya bilang, akhirnya dia pulang, dikeluarin kambing 2. Minggu berikutnya balik lagi. Bagaimana? Allah nikmat rumah aneh syekh. Padahal masih ada anak 10, masih ada ayam.
Sekarang ente pulang ke rumah, ente keluarin itu ayam, minggu depan ente balik. Dia keluarin itu ayam, minggu depan dia balik. Gimana sekarang rumah ente? Allah, rumah aneh kayak sorga, Syekh. Padahal anaknya masih 10, bininya masih suka ngomel-ngomel. Rumah aneh kayak sorga, Syekh. Padahal rumahnya ada perubahan nggak dari awal? Nggak ada. Rumahnya tetap, anaknya tetap, bininya tetap. Nggak ada perubahan. Cuman yang berubah apa? Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu. Begitu dia bersyukur, saudara, dirubah mindsetnya itu sama tuh Syekh. Dia bilang, Allah, sekarang rumah aneh kayak sorga, Syekh. Nikmat rumah aneh. Alhamdulillah. Intinya apa? Syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiru bagaimana Rasulullah. Ente niru Rasulullah, ente bahagia, gembira. Salah satu yang perlu ditiru dari Rasulullah SAW adalah al-qanaah. Karena kalau udah rakus ini, ikhwan Allah, rakus ini rasa nggak pernah cukup. Ini yang menyebabkan akhirnya orang jadi melakukan yang haram, jadi ngambil yang haram. Rasa tidak cukup, rasanya kurang aja. Dikasih belanja sekian kurang, lakinya udah baik, dikasih belanja. Dikasih belanja 10.000, disuruh masak nasi kebuli pakai daging kambing, saudara. Perasaan nggak cukup, itu yang bikin seseorang akhirnya melakukan yang haram. Kadang-kadang ada suami, mohon maaf nih, ini saya bicara konteksnya rumah tangga. Kadang-kadang ada suami dia nggak pengen nyari duit haram, nggak pengen. Tapi gara-gara permintaannya ini banyak. Itu belanjaan yang dikepengenin sama istri banyak, akhirnya mau nggak mau jadi suaminya melakukan yang haram. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada qanaah. Akhirnya tadinya nggak mau nyolong jadi nyolong, tadinya nggak mau korupsi jadi korupsi, tadinya nggak mau ngambil riba jadi ngambil riba, gara-gara tidak ada qanaah. Tapi kalau ngikutin Rasulullah, qanaah, bahagia. Makanya perempuan-perempuan dulu, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki cerita dalam kitabnya Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki cerita apa? Ada riwayat bagaimana perempuan-perempuan salehah dulu. Dia pesan ke lakinya, ya abati, dia pesan ke ayahnya, ya zauji, wahai suamiku. Anak perempuan pesan ke ayahnya, ya abati, wahai ayahku, iyyaka wa kasbal haram. Jangan sampai kamu melakukan yang haram. Jangan sampai cari rezeki yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Kami bisa sabar menahan lapar, tapi kami tidak bisa sabar kalau sampai harus dicoba dengan api neraka, saudara. Ada perempuan-perempuan salehah. Itu perempuan-perempuan salehah dengan rasa qanaahnya. Lapar kami bisa tahan. Tapi kalau harus makan haram, kullu suhtin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, makan neraka tempatnya. Kami nggak siap, kami nggak sabar kalau harus dibakar dengan api neraka, ya ikhwan. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Wa tarki ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin. Termasuk ikuti Rasulullah dalam hal nggak bicara kecuali yang penting. Kalau nggak penting jangan dibicarakan. Kenapa sekarang nih banyak bala, banyak musibah di mana-mana, keadaan makin ruwet, makin kacau, gara-gara orang banyak bicara yang seharusnya nggak dibicarakan, yang bukan bidangnya dibicarakan. Kadang-kadang orang ngarepin Allah, la ilaha illallah, yatakallam fima la ya'ni, bicara apa yang nggak penting untuk dibicarakan, yang nggak seharusnya dibicarakan, menjadi penyebab banyak musibah terjadi di mana-mana. Berapa banyak orang yang berbicara hal-hal yang nggak pantas dibicarakan, tapi gara-gara kepengen viral, bicara seenaknya, nyerang ulama, nyerang habaib, nyerang para kiai, nyerang simbol-simbol keislaman, berkata dengan sesuatu yang nggak pantas. Berapa banyak? Ikuti Rasulullah SAW dalam hal tidak berkata, tidak berbuat kecuali apa-apa yang penting yang dibutuhkan. Maka di sini kata beliau, faman futiha lahu babul mutaba'ah fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu. Barang siapa yang Allah bukakan baginya babul mutaba'ah, pintu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah udah kasih itu kunci baginya, fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu.
maka itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah. Katakan, Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau mengikuti aku buahnya apa? Mahabbatullah, kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang apa efeknya kalau dicintai oleh Allah? Oh, kalau dicintai Allah, khalas, ente punya segala-galanya. Man wajadallah madza fagad wa man fagadallah madza wajad. Kalau orang sudah punya Allah, dia nggak akan kehilangan apapun. Orang sudah punya Allah, sudah punya cintanya Allah, dia sudah punya segala-galanya. Tapi kalau orang sudah kehilangan Allah, kehilangan cintanya Allah, sampai dapat murkanya Allah, wal'iyadzubillah, apa yang dia punya? Meskipun dia punya dunia seisinya, tapi dia kehilangan Allah, apa artinya dunia seisinya dibandingkan dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya, saudara. Bahkan dalam hadis, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan ibni fulan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan ibni fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit dan penduduk bumi, wahai penduduk langit dan penduduk bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya fulan ibni fulan, maka fa ahibbuh, maka cintailah dia. Fa wudi'a lahul qabul fil ard. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuk hamba tersebut qabul, nasihatnya diterima, dakwahnya diterima, perintahnya diterima. Orang-orang di sekitarnya padahal nggak dapat duit dari dia, padahal nggak dapat apa-apa, tapi tunduk. Karena kenapa? Karena orang yang kita tunduk kepadanya, guru-guru kita, para kekasih-kekasih Allah, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa idza talabtal khair kullah, kalau kamu mencari kebaikan semuanya, maka fakul, katakan, ini doa, sama-sama kita doa, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ah li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al ya rabbal alamin. Nah, ini dibaca nih sering-sering, ini doa diajarkan oleh Ibnu Athaillah. Kalau kamu mencari segala macam kebaikan, kata beliau, maka katakanlah, Allahumma, ya Allah, inni as'alukal mutaba'ata, aku memohon kepadamu al-mutaba'ah, agar bisa mengikuti siapa? Li rasulika, kepada rasulmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil aqwal, baik dalam ucapan, au afal af'al, atau dalam perbuatan. Nah, itu doa tuh kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita segala macam kebaikan. Karena kalau Allah sudah berikan kita mutabaah dengan Nabi, berarti Allah memberikan kepada kita segala macam kebaikan. Karena segala kebaikan tidak lain dan tidak bukan dibalik mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Makanya kalau kita baca ratib tuh, kalau kita baca Yasin, baca ratib, di antara doanya apa? Ratibul atas, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu kita sering baca tuh, baca Yasin, doanya itu di akhir. Baca Ratibul Attas, biasanya doanya itu di akhir. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu, dan berikan kami rezeki ya Allah. Rezekinya berupa apa? Kamalal mutaba'ati, kesempurnaan di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan, baik dalam urusan zahir, dalam hal-hal yang terlihat yang kasat mata, atau dalam urusan batin, dalam urusan tawakal, dalam urusan bersyukur, urusan hati, dalam urusan khusyuk di dalam berzikir kepada Allah, dalam urusan khusyuk di dalam ibadah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan
fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terakhir sebelum saya tutup, saya minta barakatul Fatihah ya, untuk istri saya yang saat ini sedang hamil sudah mau 8 bulan. Doakan mudah-mudahan istri saya dan kandungan di dalam perutnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahir batinnya sampai bisa melahirkan dalam keadaan lancar fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.